Terus saya akan coba menaiki pagar laut ini, saudara. Oke. Terus saya akan coba menaiki pagar laut ini, saudara. Ini aman ya? Bentar. Bentar bang, sini bang. Oke. Ini adalah pagar laut misterius. Kalau bisa Anda saksikan, konturnya masih bergerak, saudara. Bisa Anda lihat, tidak semuanya sudah ditutupi atasnya. Artinya ini memang nampaknya masih belum selesai semua, tetapi yang dapat saya pastikan adalah ini seperti hanya patok saja, karena betul-betul konturnya tidak akan kuat untuk menahan abrasi, apalagi menahan tsunami, saudara. Karena dapat Anda saksikan, mungkin bisa ditunjukkan pergerakan dari pagar laut yang sampai dan saat ini masih terus terjadi karena ombak saat ini juga cukup pasang. Saudara, selama 2 hari saya coba menyisiri pesisir laut di kawasan Kabupaten Tangerang, Banten untuk melihat secara langsung fenomena pagar laut misterius. Bahkan tadi saya juga sudah menaiki bagaimana konturnya dapat dikatakan sangat rapuh dan tidak mungkin untuk kemudian mampu membatasi ataupun menangkal abrasi. Saya akan coba tanyakan langsung kepada Deputi Eksternal Walhi Nasional yang juga sudah bersama saya, ada Bang Mukri. Bang Mukri, terima kasih Bang untuk waktunya Bang. Bang, dari Walhi sendiri, sejauh ini apa data atau informasi yang dimiliki oleh Walhi terkait dengan perencanaan ini, Pak? Ya, kami tetap berkeyakinan sampai dengan hari ini berpegang teguh bahwa sumbernya adalah Perda nomor 13 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tangerang. Nah, di Perda pasal 2 itu disebutkan bahwa luas Kabupaten Tangerang itu bertambah 9.000 hektar dengan masukkan unsur dari hasil reklamasi. Nah, yang kedua, rujukannya itu adalah terkait dengan rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di situ disebutkan bahwa kembali ada angka 9.000 hektar dan dengan nilai investasi sebesar 20 triliun. Yang ketiga, berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2020, salah satu strategi pembangunan kota baru di wilayah pantai utara Kabupaten Tangerang itu disebutkan strateginya lah dengan cara mereklamasi pantai. Jadi dia tidak pernah berubah dari struktur kebijakan yang ada. Artinya ini diketahui oleh pemerintah setempat? Ya, karena ini yang disebut dengan by design, sudah direncanakan sejak awal. Informasi yang Abang dapatkan terkait dengan reklamasi ini untuk siapa, Bang? Maksudnya dikelola oleh perusahaan siapa dan siapa yang kemudian akan menjalankannya? Lampiran Perda tentang peta arahan pemanfaatan ruang, setelah kita digitasi, ketemu angka-angkanya, ada 7 pulau itu masing-masing ada berapa luasnya. Di situ tersebut dengan jelas singkatan huruf PIK. PIK? Ya. Pantai Indah Kapuk? Bisa jadi begitu, karena dia tidak sebutkan penjelasannya. Tapi siapa lagi yang istilah itu? Nah, kalau memang itu, kita menyatakan keberatan untuk yang ketiga kalinya. Karena PIK 1 pun sudah merampas ruang laut, menghancurkan ekosistem pantai, menghancurkan terumbu karang, merampas juga kawasan hutan. Artinya statement yang mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak tahu, termasuk juga pihak PIK yang membantah ada keterlibatan dirinya, ini terbantahkan dengan dokumen yang Walhi miliki. Ya, jadi nggak boleh nih pejabat ini nipu-nipu rakyat, nggak boleh. Gimana dia pura-pura nggak tahu, orang dokumennya dia susun bahkan sampai tanggal terakhir. Di tahun 2025 ini, dalam RPJP-nya, Kabupaten Tangerang masih menyebutkan soal reklamasi. Gimana ceritanya nggak tahu? Yang namanya Perda itu pasti dibahas oleh Pemda dengan DPRD-nya. Sampai sekarang kan ngilang ini orang barang. Ada juga kah keterlibatan dari pusat mungkin Bang yang kemudian memudahkan praktik ini untuk berjalan? Jadi kalau strukturnya yang namanya tata ruang itu dia partikal dari kabupaten naik ke provinsi, provinsi baru ke pusat karena tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Nah, dengan demikian maka mustahil
Kalau nggak tahu Pemda Provinsi, mustahil nggak tahu Kementerian ATR. Kalau juga nggak tahu. Saya ingin bahas soal pagar laut misterius ini Bang, yang kemudian menjadi perbincangan publik bahwa panjangnya ini 30,16 km. Ada yang bilang bahwa ini dana swadaya ataupun urunan dari masyarakat. Walhi punya hitung-hitungan tidak? Berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun 30,16 pagar ini? Berdasarkan hitungan material saja, bambu aja ya waktu itu kita hitung sebesar angka 5 miliar. Belum termasuk pekerja, belum penggunaan alat transportasi ke lautnya ini. Gitu. Jadi bisa jadi angkanya bisa sampai dengan angka 15 miliar bahkan lebih. Kenapa? Karena saya tahu kan bambu yang dipasang itu 6 meter. Belinya itu batangan. Sebatang itu harganya antara 10 sampai dengan 15. Itu belum termasuk paranet, kemudian juga pasir yang kemudian untuk menahan beban. Oke. Tapi dengan saat ini pemerintah juga belum menemukan atau mungkin bahkan belum berani untuk kemudian mengungkap siapa sebenarnya yang memiliki proyek pemasangan bambu ini. Belum juga terkait dengan hal-hal lainnya, Bang. Dari Walhi sendiri ada tidak rekomendasi? Ada dua hal. Pertama itu kontak bambunya dulu. Ya, bambunya segera tumbangkan. Jangan bicara legal tidak legalnya. Ini menyangkut kedaulatan. Yang kedua baru dicari sosoknya. Pentingnya kenapa segera dirubuhkan? Satu terkait ekosistem. Yang kedua terkait dengan arus laut. Yang ketiga untuk kemudahan transportasi nelayan. Nah, rekomendasi yang kedua kepada pemerintah, kalau berpedomannya kepada legal ilegal, umpama misalnya dia ada izinnya, terus mau ngapain? Kan begitu tuh. Mestinya masa iya saya berulang-ulang, jangan sampai kalah cepat, kalah cerdas, kalah pinter, kalah tangkas oleh yang namanya damkar. Nggak pernah ketika kebakaran ditanya, udah mending mundur. Lihat Susi, ada kapal masuk, tangkap, tembak, bebesin. Begitu cara kerja pemerintah itu. Deputi Eksternal Walhi Nasional Bang Mukri Fiatan, terima kasih untuk jawaban Anda, Bang. Ya.